Jadi gimana coba? Misalnya contoh aja paling gampang, orang ditahan, ya kan? Kenapa orang tersangka itu bisa ditahan? Pertama, karena khawatir dia akan melarikan diri. Ya. Kedua, dia akan menghilangkan barang bukti. Ya. Ketiga, dia akan mengulangi perbuatannya. Sekarang orang itu bupati, tersangka korupsi, kita tahan. Ya, bertahan. Pertama, kita khawatir dia akan melarikan diri. Ya, mungkin juga lah. Tapi kan subjektif ya. Ada juga yang nggak mau melari, ada yang Harun Masiku lari. Tapi ya itu berapa ya? Sebenarnya nggak mau lari ya. Kemudian dia mengulangi perbuatannya. Nah, kan dia kan bupati. Kalau dia diberhentikan sementara jadi bupati kan dia nggak bisa mengulangi perbuatannya. Ya kan? Dia mau menghilangkan barang bukti. Kantor sudah disegel. Bukti-bukti sudah disita sama jaksa atau sama KPK. Jadi untuk apa orang ini ditahan? Nah, menurut saya hal yang harusnya hukum ditegakkan itu kan harus berasaskan keadilan, ya kan? Ini kan negara ini yang punya siapa? Yang punya rakyat. Rakyat itulah yang punya negara ini. Kita ini jadi penegak hukum, jadi pejabat. Kita berhak dong menahan, memeriksa, menangkap orang ini karena dia melakukan kejahatan. Tapi ketika dia diperiksa, itu dia sebagai rakyat yang mendirikan, memiliki negara ini dengan kita, kedudukannya sejajar. Ya, Anda boleh mengatakan kamu salah, menghadirkan 100 saksi, dia juga boleh menghadirkan 100 saksi yang mengatakan saya nggak salah. Saya boleh bawa segudang barang bukti, dia boleh bawa 2 gudang barang bukti mengatakan bukan itu, saya nggak salah. Kedudukan orang setara. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir orang misalnya orang dicekal karena nggak boleh pergi ke luar negeri. Ya. Saya sudah uji di Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Imigrasi sudah berubah sekarang. Orang dicekal tidak boleh, dicegah ya, tidak boleh lebih dari 2 kali 6 bulan. Sekarang misalnya orang itu dinyatakan tersangka, sampai berapa lama? Nggak ada batas statusnya. Nggak ada batasnya. Ya. Saya pernah ngantarkan jenazah ke kuburan, mau ditalkinkan, ada yang bisik apa saya. Gimana bang katanya orang ini? Masih statusnya tersangka. Waduh. Dikuburkan. Ya. Jangan kalau orang biasa. Nggak di SP3 juga itu. Di bawah sampai mati itu. Ya kalau mati gugur kan. Iya. Pak Harto. Ya. Saya jadi Mensesnek nih. Saya dikasih tahu sama Mbak Mami, anaknya Pak Harto. Bang, Bapak mau ngomong sama abang. Pergilah saya dari Seknek ke rumah sakit Pertamina. Pak Harto itu udah penuh kabel ini. Jadi Lil katanya, ya saya taruh di telinganya. Lil, katanya, ini presiden sudah ganti-ganti. Saya ini kan sudah mau mati. Kok saya ini masih terdakwa? Saya kan sedih juga saya dengar Pak Harto ngomong. Ya, kamu kan Mensesnek sekarang. Kamu bantu diselesaikan. Itu. Saya, sebenarnya ini bukan orang sembarangan. Pak Harto. Iya. Ya, bertahun-tahun statusnya itu presiden. Begitu kan? Terdakwa. Nggak ada pernah sama SBY. Pak SBY ini gimana? Gimana Pak Yusril? Loh, ini kan urusan Tuhan nih. Kalau malam ini Pak Harto meninggal, Bapak besok jadi irup pemakaman Pak Harto. Yang dimakamkan ini terdakwa di pengadilan. Aduh, gimana caranya? Nah, itu kita selesaikan. Saya sempat agak tegang sama Abdurrahman Saleh, kan jaksa agungnya Abdurrahman Saleh. Udahlah bang, orang udah sakit begini, udah mau meninggal, masih kita kerjain juga, gimana sih? Akhirnya malam itu juga dicabut status Pak Harto sebagai terdakwa itu. Nah itu. Karena kemanusiaan itu. Sekarang nih, kita ini, kalau dinyatakan tersangka, berapa lama? Orang dinyatakan tersangka itu nggak enak kok. Iya, benar. Ya kan? Iya, malu kan anak-anaknya stres di sekolah. Tersangka. Menurut saya orang tersangka itu harus ada batasnya. Kalau misalnya penyidik tidak bisa membuktikan, mengumpulkan alat bukti dalam dia sekian bersalah, waktu, dalam tengah waktu tertentu, 1 tahun misalnya, ya sudah dilepaskan aja orang ini. Bukan salah dia, salah Anda sebagai penyidik nggak bisa nuduh orang sembarangan, buktinya nggak ada, udah setahun nggak ada hasilnya, daripada hanya bisa orang. Nah, ini kan harus disetarakan kedudukan warga negara yang punya negara ini dengan kita yang kebetulan sekarang ini
jadi aparat penegak hukum. Coba kamu udah pensiun, kamu juga jadi tersangka, dikerjain orang, itu baru kamu juga. Oke. Iya. Nah, Prof, gini Prof. Tapi itu bagus juga sih, harus dikasih tengah waktu agar penyidik juga tetap gerak sih, Prof. Iya, Jangan sampai ada hati-hati. no viral no justice yang ini udah tersangka didiamin aja nih, masih bisa Iya. pelesir gitu. Iya. Tapi Penyidiknya kemana gitu. Ini kan Lagi, itu Prof, melanggar asas due process of law, ya, penegakan hukum yang benar dan adil.